Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Maarif 1 Atas, pada siang hari ini saya Budi Santoso, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Maarif 1 Atas, ingin menyampaikan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif, yaitu penerapan budaya positif yang dapat membantu siswa belajar aman dan nyaman. Ini terkait dengan kegiatan aksi nyata kami dalam kegiatan guru penggerak di modul 1.4. Sebelumnya kita tentunya sudah melaksanakan pembelajaran di awal semester ini, dan mungkin kami bagi guru-guru CGP yang angkatan 8 ini baru melaksanakan kegiatan CGP ini, mungkin masih tentunya masih banyak penerapan-penerapan yang perlu dilakukan di sekolah, karena pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan di CGP itu sepertinya bentrok dengan kegiatan real yang kita laksanakan di sekolah, terutama dengan budaya positif ini. Nanti yang akan saya bahas adalah terkait dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti bisa kita lihat bersama-sama di slide yang akan saya tampilkan ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu Pak Bu. Ini yang ada di slide depan ini terkait dengan pertanyaan pematik. Kalau menurut Bapak Ibu semua, nomor 1 ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju Pak Afif? Setuju. Oke. Menurut Pak Afif, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan yang nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Pras selaku wakil kesiswaan, setuju apa tidak? Setuju, oke. Selanjutnya nomor 3. Apakah dengan kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini pertanyaan pematik. Febri, kira-kira gimana? Tidak setuju. Baik, nanti kita akan ulas bersama-sama. Nanti saya akan menitik beratkan di poin keyakinan kelas terlebih dahulu dan segitiga restitusi. Kita langsung saja menuju ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas saja? Nah, ini pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti hari ini, kita ada kegiatan terkait dengan diseminasi budaya positif. Tadi panjenengan semua sudah hadir 15 menit sebelum kita mulai. Untuk mendukung budaya positif, mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti ini Pak Bu. Kemarin yang kita satu tim dari sekolah ini ada beberapa guru ikut kegiatan CGP ini. Kita sudah menerapkan peraturan atau keyakinan, bukan peraturan ya, keyakinan-keyakinan kelas seperti ini. Jadi kalau keyakinan itu adalah mereka membuat sendiri dan dijalankan sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu adalah aturan yang sudah dibuat dan harus ditaati. Jadi mereka membuat aturan sendiri atau membuat keyakinan diri sendiri yang nantinya akan ditaati. Seperti
Contohnya di kelas ada 30 siswa, nanti disuruh kita berikan kertas not, nanti mereka mengisikan apa yang mereka inginkan di kelas ini. Contohnya tentang kebersihan, tentang kerapian, terus tentang kedisiplinan, baik kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan waktu, mereka tuliskan. Nanti mereka maju satu-satu, kita tempelkan di papan tulis, dan nanti kita simpulkan. Nah, kesimpulan tersebut nanti akan kita rangkum, dan kita jadikan keyakinan kelas, dan kita jadikan poster, kita tempelkan di kelas, dan itulah yang akan kita yakini bersama siswa. Nah, itulah yang akan kita yakini bersama siswa. Nanti akan kita berikan contoh keyakinan kelas tersebut, termasuk bagaimana penyelesaian terkait dengan keyakinan kelas tersebut apabila anak melanggar keyakinan kelas tersebut. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah suatu diagram lingkaran dari peraturan kelas. Ini seperti ini, di tengah dilanjutkan adalah keyakinan kelas. Nanti akan menghasilkan lingkungan yang positif, dan nanti akan menghasilkan yang tertinggi adalah budaya positif. Seperti ini. Nah, di depan sudah ada beberapa contoh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di bagian kiri ini sudah ada contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua ada gambar anak membuang sampah, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang selanjutnya aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah tertib. Nah, kesepakatan kelas tersebut ini akan ditaati oleh kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Nanti akan disimpulkan di kata yang sebelah kanan ini. Yang B adalah kami murid yang bersemangat dalam belajar, dan yang C adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau menurut jenengan, di antara A, B, C ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Bu Febri, mana Bu Febri? Datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu. Yang mana? Yang A, B ini loh, Pak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, menurut Anda keyakinan kelasnya yang mana? A, B, C itu. Semua masuk? Oke. Kalau ini artinya ini adalah contoh kesepakatan kelas yang bisa ditempelkan di sebuah poster di depan kelas, yang nantinya akan semua warga yang ada di dalam kelas tersebut nanti bisa tanda tangan di situ, dan mereka kalau sudah ada tanda tangan keabsahan seperti itu, mereka wajib meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya, sebelah kiri peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita jadikan keyakinan kelas, nanti bisa dengan lihat di tabel sebelah kanannya. Contohnya seperti ini, selalu kembalikan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan berupa tanggung jawab dari anak-anak. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain atau bersabar.
Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan atau keamanan. Nah, yang kita terapkan di sekolah kita, kalau saya berikan contoh, berjalan di jalur hijau itu, nek Pak Afif menurut jenengan itu keyakinan kelasnya berupa wujudnya apa? Berjalan di jalur hijau. Tanggung jawabkah? Keselamatan atau keamanan. Karena kita kan sekolah basicnya industri, kita terapkan jalur hijau di sekolah ini agar nantinya ketika anak sudah lulus nanti bisa dikerja di sebuah perusahaan, mereka sudah terbiasa jalur yang hijau. Artinya jalur merah itu bukan tempat untuk jalan, akan tapi untuk bekerja. Jadi itu merupakan kaitannya dengan keselamatan atau keamanan. Terus selanjutnya, contoh lagi, peraturan terkait dengan masuk sebelum 15 menit sebelum sudah ya ini masuk pulang sekolah merapikan kelas terlebih dahulu. Pak Arif, kira-kira tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab. Nah, itu nanti saya harapkan ini adalah apa ya, program yang ada di atau pembelajaran yang ada di guru penggerak. Nanti saya berharap nanti keyakinan kelas ini akan berimbas ke Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini. Nah, nanti Bapak Waka Kesiswaan nanti bisa menyampaikan ke guru-guru dan wali kelas terkait dengan pengimbasan terkait keyakinan kelas ini, agar nantinya anak-anak mempunyai keyakinan kelas, bukan hanya aturan yang mereka bisa melanggar di setiap waktunya. Contohnya masih banyak anak-anak yang sekarang ini beberapa waktu tetap masih banyak yang terlambat. Contohnya di hari Senin kemarin masih ada sekitar 10 orang yang terlambat dan mereka tidak mengikuti upacara dan harus mengikuti upacara di luar gerbang. Artinya ini kalau kita membuat keyakinan kelas, insya Allah nanti anak-anak tersebut mungkin bisa berkurang, apalagi atau lagi mungkin masih insya Allah nanti bisa 100% tidak ada yang terlambat. Ini pengennya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami selaku calon guru penggerak ini mengimbaskan apa yang sudah kita peroleh ketika pembelajaran di guru penggerak ini nanti akan berimbas di sekolah ini, dan nanti akan efeknya juga akan baik untuk kita semua. Untuk keyakinan kelas itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan terkait dengan segitiga restitusi. Nah, di depan ini adalah segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi seperti ini? Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah mempelajari tentang segitiga restitusi ini? Nah, di bawah ini ada bagian bawah itu adalah tulisan menstabilkan identitas dan yang lain-lain. Bisa kita detailkan lagi. Ini Bapak Ibu, ini adalah tugas saya di modul 1.4 kemarin. Ini merupakan demonstrasi kontekstual saya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4 terkait dengan budaya positif.
lihat dari belakang? Nah, seperti inilah penampakan dari tugas saya. Ini kami dituntut untuk membuat tugas dalam bentuk ada yang video, ada yang berupa poster, ada yang berupa PDF. Nah, ini adalah video sebenarnya. Nanti bisa kita lihat videonya seperti apa, tapi ini saya buat bentuknya PDF terlebih dahulu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kaitannya apa tuh dengan keyakinan kelas tadi, nanti bisa kita lihat di videonya. Nah, segitiga restitusi tersebut adalah pertama menstabilkan identitas. Nanti caranya seperti apa? Nanti kita akan lihat prosesnya, penerapan dari menstabilkan identitas ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu artinya kita menemui murid atau menyelesaikan masalah dengan siswa itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika nanti ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang tadi kita buat tadi, ini kita prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nanti kita ngomong sama muridnya itu ya secara halus, bukan bentak-bentak seperti kalau saya awal-awal sebelum CGP, terus ketika ada murid melakukan kesalahan nanti kita bentak-bentak. Nah, ternyata saya sadar ketika sudah menemukan atau mempelajari segitiga restitusi ini. Ternyata menyelesaikan masalah ini dapat kita lakukan, kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi tidak semua masalah siswa dapat kita selesaikan dengan cara ini. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini seperti ini kegiatan menstabilkan identitas. Yang nomor dua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya, anak itu melanggar suatu keyakinan kelas itu pasti punya alasan. Gak mungkin dia melanggar keyakinan kelas gak punya alasan. Nah, itu. Yang nomor dua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nomor tiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mengingatkan lagi ketika nanti ada anak yang salah, nanti kita ingatkan lagi. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi nanti dikaitkan keyakinan kelas yang salah tadi, yang ada di kelas tadi dengan kesalahan yang dilanggarnya. Contoh kasus 1. Ini adalah siswa kita, Pak Bu. Ini adalah siswa kita. Nah, ini bisa ditonton di YouTube saya ya ini. Nah, kelihatan nggak? Contoh 1, kasus 1. Nah, nggak ada suaranya, Pak. Nah, ini adalah anak melanggar jalur hijau. Pak Budi mau tanya, tadi kamu melakukan perbuatan apa? Saya menerobos mendekati jalur merah, Pak. Jalur merah. Iya, Menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan tadi itu benar apa salah? salah, Pak. Oke. Tiap orang itu pasti punya kesalahan. Ini adalah kegiatan proses validasi tindakan yang salah. Karena ada guru, nggak ada guru yang lihat. Oke, nggak ada yang lihat ya. Jadi kamu terus jalur merah. Kita kan dapat keyakinan kelas, Mas. Keyakinan kelas apa saja itu yang ada dan kita sepakati. Kita harus melewati jalur hijau. Apakah Mas telah meyakini keyakinan kelas itu?
itu diyakini ya, keyakinan kelas itu diyakini dan dilaksanakan. Jika kamu yakini keyakinan kelas, apakah masih bersedia memperbaikinya? Ya, Lalu apa yang akan kamu lakukan? saya akan menuruti aturannya dengan menjalani jalur merah. Oke Mas, terima kasih kok itu dilaksanakan, tidak boleh melewati jalur merah. Oke, jangan bilang lagi ya. Semoga selalu sukses belajarnya dan sekolahnya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh satu ya. Ini adalah artisnya siswa kita ini. Nah ini Sunu. Nah ini adalah contoh tindakan yang salah. Dia melewati jalur hijau. Padahal kita sudah punya keyakinan kelas dan di kelas dia, yaitu terkait dengan keselamatan, karena di jalur hijau adalah untuk jalur keselamatan. Nah ini kita lanjutkan kasus 2. Jadi kasus ini tadi sudah diselesaikan dengan kegiatan atau proses segitiga restitusi. Nah selanjutnya kasus kedua. Ini buang sampah sembarangan. Sampahnya tuh di selokan. Ini mau tanya, tadi kamu melakukan perbuatan apa yang disebut percobaan? Saya tadi itu membuang sampah sembarangan gitu. Sampah apa? Sampahnya tuh berupa kertas terus saya tutup. Kalau menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Salah Pak. Tahu salah? Ya. Oke, karena setiap orang itu pasti punya kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita asli ini nyem-nyemi Pak Bu. Buang sampah sembarangan. Tadi itu karena tidak ada orang terus tidak ada guru juga Pak yang Oke, kita kan sudah buat keyakinan kelas toh. Aduh, buffer ya ternyata. Mohon maaf ini buffer ini ya. Jadi prosesnya hampir sama dengan yang pertama tadi Bapak Ibu. Jadi ada proses validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama siswa. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, atau dua kegiatan ini dari keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Pak Arif ada pertanyaan? Oh tidak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian. Oh ya, gimana? Tadi kan udah ada tabel yang peraturan. Oh ini pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tentang keyakinan kelas ini. Yang mau saya tanyakan tadi kan disampaikan ada 2 tabel, yang peraturan kelas sama keyakinan kelas. Apakah nanti ketika kita mau kesepakatan dengan siswa untuk keyakinan kelas ini, apakah kita menyampaikan dulu peraturannya atau langsung kita berikan not itu tadi terus siswa suruh menuliskan semua keyakinan kelas mereka masing-masing seperti itu untuk pelaksanaannya? Oh ya, ada lagi Bu? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk keyakinan kelas itu sebenarnya ada proses yang harus kita jalankan. Jadi tidak berpatokan dengan aturan sekolah. Jadi nanti ada kita membagikan, kita caranya menguli atau mencari apa yang mau dimaui atau siswa tersebut. Contohnya saya mengajar produktif. Kemarin saya memang jujur saya nanti sudah melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Saya masuk kelas pertama kali di awal pembelajaran, saya tanya, Mas, pembelajaran dengan saya Pak Budi adalah pembelajaran produktif terkait dengan kelistrikan sepeda motor. Yang dimaui kalian semua pembelajaran seperti apa agar pembelajaran itu juga menyenangkan dan berpihak pada murid. Intinya kan seperti itu Bu. Jadi mereka, oh Pak saya pengennya seperti ini, saya seperti ini. Silahkan Anda tuliskan di note yang saya kasihkan. Oke, mereka dalam saat 6 jam itu saya mengulas hanya pembuatan keyakinan kelas saja. Jadi mereka menuliskan apa yang jadi unek-unek mereka, tempelkan di depan tablet.
Nah, dari proses pertama tadi nanti akan kita rubah. Itu kan masih berupa kalimat aktif. Contohnya, pengennya pulang gak sih? Nah, contoh seperti itu. Pengennya masuknya disiplin, masuknya tepat waktu. Nah, nanti akan kita rubah jadi kalimat tadi kita berubah kalimat aktif. Jadi kalimat pasif kita berubah kalimat aktif. Seperti itu. Jadi pengennya disiplin jadi kegiatan pembelajaran tepat waktu seperti itu. Jadi ada perubahan agar kata-katanya itu enak didengar dan enak dilaksanakan. Dari proses itu nanti akan muncul poin-poin kita kelompokkan. Oh ternyata si A, si B ini hampir sama, kita kelompokkan masuk nggak? Oh masuk. Jadi keyakinan kelas 1. Jadi beberapa poin dari 30 siswa tadi itu kan, biasanya tidak sampai 30 juga keyakinan kelas yang ada di kelas. Karena ada beberapa siswa yang nanti keyakinan kelasnya hampir sama dan kita bisa jadikan satu. Seperti itu. Dan nanti setelah itu baru kita suruh tanda tangan. Tanda tangannya kita scan, kita jadikan poster, terus kita cetak, kita tempelkan di dalam kelas. Tapi yang belum, produknya yang belum saya realkan. Kalau keyakinan kelasnya sudah ada, cuman belum saya edit dan produknya belum jadi, belum saya tempelkan di kelas. Itu kurangnya itu, Bu. Jadi memang aturan sekolah itu memang sudah jadi aturan. Tapi keyakinan kelas akan muncul juga menjadi seperti aturan. Tapi kita bentuknya nanti keyakinan apa yang mereka yakini. Jadi kita bentuknya keyakinan kelas. Dan yang meyakini nggak hanya siswanya saja, termasuk gurunya. Seperti itu, Bu Vika. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Mungkin ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup ini udah ngantuk, ya. Paling depan bisa diminum dulu, bisa didahar dulu gitu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita bahas di luar forum ini. Nanti kita bisa diskusi di sela-sela kesibukan kita menjalankan pembelajaran di sekolah ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.